Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update beberapa informasi bahwa tahun 2025 ini membawa dinamika baru dalam ekosistem Bitcoin. Dalam satu pekan terakhir, 3 peristiwa penting terjadi yang mempertegas posisi Bitcoin sebagai aset keuangan institusional, teman-teman. Jadi yang pertama adalah bahwa volume perdagangan ETF Bitcoin ini mencetak rekor baru sebesar 2,8 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian yang berita kedua adalah MicroStrategy atau Michael Saylor sebagai CEO-nya ini menambah kepemilikan Bitcoin menjadi sekitar 553.555 Bitcoin, teman-teman. Kemudian juga di sini ada sebuah laporan bahwa kemajuan teknologi forensik blockchain ini berhasil memulihkan sekitar 7 juta US dollar dari pencurian senilai 330 juta US dollar dalam bentuk Bitcoin. Jadi 3 pilar ini, regulasi, adopsi institusional, dan keamanan, ini menjadi sebuah kunci narasi kebangkitan Bitcoin dalam siklus bull market yang sedang berlangsung, teman-teman. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang Bitcoin ETF, teman-teman. Jadi yang pertama adalah ETF Bitcoin ini telah mencetak rekor volume 2,8 miliar US dollar dan ini menjadi sinyal kuat bagi pasar institusional, teman-teman. Jadi ETF Bitcoin adalah produk keuangan yang memungkinkan investor berinvestasi dalam Bitcoin tanpa harus secara langsung memiliki atau mengelola aset digital tersebut. Jadi ETF ini memberikan exposure terhadap harga Bitcoin melalui platform bursa tradisional. Jadi produk ini menjadi jembatan di antara keuangan konvensional dan dunia kripto, teman-teman. Jadi pada minggu pertama bulan Mei tahun 2025, volume perdagangan gabungan dari berbagai ETF yang ada di Amerika Serikat, teman-teman, ini mencatatkan lonjakan luar biasa mencapai sekitar 2,8 miliar US dollar, teman-teman. Dan faktor-faktor yang mendorong adalah adanya penerimaan regulasi yang meningkat, kemudian permintaan institusional yang tinggi, serta volatilitas harga Bitcoin, dan juga di mana banyak orang meyakini ETF ini sebagai alat pelindung nilai, teman-teman. Kemudian yang berita yang kedua, yang berikutnya, MicroStrategy adalah sebuah perusahaan perangkat lunak dalam dunia bisnis yang dipimpin oleh Michael Saylor. Hari ini kembali menjadi sorotan setelah mengumumkan pembelian tambahan 122. Jadi kita lihat di sini ada sekitar 122 Bitcoin, teman-teman. Ini senilai 7,8 juta US dollar dan ini menambah total kepemilikannya menjadi 553.555 Bitcoin, setara dengan kurang lebih 36 miliar US dollar pada hari ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini MicroStrategy ini nilai asetnya bertumbuh lebih dari 4 kali lipat dan harga saham dari MicroStrategy itu naik hampir 900%, teman-teman. Kemudian berita berikutnya, pada awal tahun 2024 itu komunitas kripto digoncang oleh pencurian besar-besaran senilai 330 juta US dollar dari berbagai dompet Bitcoin termasuk milik bursa terdesentralisasi dan juga individu dengan cold storage, teman-teman. Jadi insiden ini menunjukkan bahwa keamanan yang ada di dunia blockchain ini masih rentan terhadap rekayasa sosial dan eksploitasi smart contract, teman-teman. Namun dalam terobosan terbaru,
pada April 2025 ini ada sebuah metode yang berhasil melacak dan memulihkan sekitar 103 Bitcoin teman-teman, senilai kurang lebih 7 juta US dollar dari dompet yang digunakan oleh pelaku teman-teman. Jadi dengan adanya penemuan teknologi terbaru ini untuk menyelamatkan dompet dari Bitcoin, ini akan berdampak terhadap keamanan yang ada di dunia kripto. Yang pertama adalah meningkatnya kepercayaan terhadap keamanan blockchain. Jadi kemampuan memulihkan dana itu menunjukkan bahwa kripto tidak lagi tak tersentuh oleh hukum, teman-teman. Kemudian perusahaan yang mengelola aset digital hari ini mulai menggunakan layanan forensik secara proaktif, dan pemerintah menjadi lebih percaya diri dalam mengadopsi dan mengawasi sektor kripto jika memiliki kemampuan penegakan hukum yang handal, teman-teman. Jadi ada 3 hal di sini. Nah, sekarang kita akan melihat apa dampaknya dari 3 peristiwa ini terhadap harga Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, ini masih loading, teman-teman. Saya reload dulu. Oke, teman-teman, Bitcoin hari ini mengalami koreksi sebesar 1,85%, diperdagangkan di angka 94.038 US dollar per 1 Bitcoin. Kemudian market capitalnya ada di angka 1,86 triliun US dollar, dan untuk volumenya mengalami peningkatan sebesar 25,58% dalam 24 jam terakhir. Terjadi transaksi jual beli Bitcoin di angka 19 naik lagi, teman-teman, 20,77 miliar US dollar, teman-teman. Ini volume 24 jam. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk all time high-nya pada tanggal 20 Januari 2025, kurang lebih 3 bulan yang lalu, Bitcoin itu sempat menembus harga 109.114 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari harga all time high, berarti di sini kita lihat untuk Bitcoin sedang diskon atau sedang koreksi 13,75%. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin, teman-teman? Nah, ini pertanyaan yang mendasar. Jadi kalau menurut saya, teman-teman, khusus untuk Bitcoin ini berbeda dengan aset kripto lain karena Bitcoin memiliki fungsi sebagai store of value atau alat penyimpan nilai, sehingga dia berbeda dengan altcoin lain. Jadi kalau ada yang bertanya apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian Bitcoin, maka menurut saya saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian Bitcoin, itu menurut saya kapanpun waktunya tidak masalah, karena Bitcoin adalah store of value sebagai alat penyimpan nilai. Namun kalau kita melihat dari Fibonacci retracement, maka target harga untuk koreksi itu ada di angka 92.000. Kalau harga ini masih koreksi, teman-teman, di time frame hari dia akan mencapai angka 92.418. Tetapi kalau dia masih melanjutkan tren ke atas, maka dia akan menuju target berikutnya di angka 97.983 US dollar, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi mengenai Bitcoin. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.